Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tugas IPS, sumber daya alam non-hayati dan hayati. Perkenalkan, nama saya IKD Oscar Putra Rimawan, kelas 81, absen 8. Perkenalkan, nama saya IKD Kasih Payana, absen 7, kelas 81. Perkenalkan, nama saya Ikomang Yoga Darmayana, absen 12, kelas 81. Perkenalkan, nama saya IKD Intar Mardika, nomor absen 6, kelas 81. Perkenalkan, nama saya Fahri Nurizwan, absen 1, kelas 81. Hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup. Sumber daya alam hayati, salah satunya adalah ayam, memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ayam merupakan hewan ternak yang sangat umum dibudidayakan di seluruh dunia. Daging dan telur ayam menjadi sumber protein hewani yang penting bagi manusia. Selain itu, bulu ayam dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri seperti pembuatan bantal dan dekorasi. Ayam juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena peternakan ayam merupakan salah satu sektor agribisnis yang berkembang pesat dalam konteks pertanian terpadu. Ayam bisa dimanfaatkan dalam sistem pengolahan limbah organik di mana kotoran ayam bisa digunakan pupuk alami yang kaya nutrisi bagi tanaman. Namun, pengolahan sumber daya alam hayati ini harus dilakukan dengan bijak. Pemeliharaan ayam yang baik meliputi perawatan kesehatan, pemberian pakan yang seimbang, dan pengolahan lingkungan yang baik untuk menghindari pencemaran serta penyakit. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya alam hayati ayam dapat terjaga sekaligus memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat. Ikan koi. Ikan koi merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat populer sebagai ikan hias di berbagai belahan dunia. Asalnya dari Jepang, ikan koi dikenal karena keindahan warna dan pola pada tubuhnya yang unik dan beragam, menjadikannya simbol keberuntungan dan kemakmuran dalam budaya Jepang. Pemeliharaan ikan koi tidak hanya bertujuan untuk memperindah kolam atau taman, tetapi juga mencerminkan seni dan keahlian dalam merawat kehidupan air. Keberagaman spesies ikan koi dengan berbagai corak warna seperti merah, putih, hitam, kuning, dan biru menciptakan pemandangan yang memikat dan menenangkan. Selain nilai estetika, ikan koi juga menjadi bagian dari ekosistem kolam yang seimbang. Mereka membantu menjaga kualitas air dengan mengonsumsi alga dan sisa-sisa makanan yang ada di dalam kolam. Hal ini menjadikan ikan koi sebagai elemen penting dalam ekosistem budaya buatan dan sehat. Sebagai sumber daya hayati, ikan koi perlu dilestarikan dengan menjaga kualitas lingkungan hidupnya. Ini termasuk memastikan kolam memiliki air bersih, suhu yang stabil, serta menyediakan pakan yang bergizi. Perawatan yang baik akan memastikan ikan koi tetap sehat dan tetap hidup lebih lama, bahkan hingga puluhan tahun sambil terus mengisi lingkungan dengan keindahannya. Dengan segala keindahan dan manfaatnya, ikan koi menjadi salah satu simbol keindahan alam yang dihadirkan ke dalam kehidupan manusia, menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Buaya atau aloe vera adalah salah satu sumber daya alam hayati yang memiliki berbagai manfaat dan potensi ekonomi. Tanaman ini dikenal karena kemampuannya dalam menyimpan air di dalam daunnya, menjadikannya cocok untuk tumbuh di daerah kering dan semi kering. Lidah buaya telah lama digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional dan produk kecantikan karena kandungan zat aktifnya yang bermanfaat seperti aloin, vitamin, mineral, dan asam amino. Selain itu, lidah buaya juga memiliki sifat anti-inflamasi, antiseptik, dan mempercepat penyembuhan luka, sehingga sering dimanfaatkan dalam industri farmasi dan kosmetik. Gel dari daun lidah buaya biasanya diolah menjadi produk-produk seperti pelembab, sampo, lotion, dan minuman
kesehatan. Dalam konteks berkelanjutan, lidah buaya adalah tanaman yang relatif mudah dibudidayakan dan memiliki siklus pertumbuhan yang cepat. Tanaman ini tidak memerlukan banyak air atau perawatan intensif sehingga ramah lingkungan dan dapat menjadi alternatif penghidupan bagi petani di daerah yang kurang subur. Pemanfaatan lidah buaya secara optimal dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya alam hayati di berbagai wilayah. Non hayati, pasir adalah salah satu komponen penting dalam ekosistem dan pembangunan manusia. Pasir merupakan material alami yang terbentuk dari proses pelapukan batuan selama jutaan tahun. Pasir memiliki berbagai macam kegunaan, terutama dalam industri konstruksi seperti bahan baku untuk beton, pembuatan kaca, hingga pengisi pada berbagai produk manufaktur. Pasir juga memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem pantai dan sungai, yang membantu melindungi garis pantai dari erosi dan mendukung habitat bagi berbagai organisme. Namun, eksploitasi pasir yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti hilangnya habitat, peningkatan erosi pantai, dan penurunan kualitas air. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sumber daya pasir dengan bijak, memastikan bahwa eksploitasi dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Upaya seperti reklamasi lahan bekas, tambang pasir, dan penggunaan pasir alternatif dari bahan daur ulang adalah langkah-langkah penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam non-hayati ini. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari alam dan tidak bersifat hidup. Salah satunya adalah air. Air merupakan elemen vital bagi kehidupan di bumi meskipun tidak memiliki sifat biologis seperti makhluk hidup. Air ditemukan dalam berbagai bentuk seperti sungai, danau, laut, dan air tanah, dan memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem serta kehidupan manusia. Air digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan dasar seperti minum, memasak, dan sanitasi sehingga sektor pertani, industri, dan energi. Ketersediaan air yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk mendukung kehidupan dan membangun ekosistem. Namun air sebagai sumber daya alam non-hayati juga menghadapi tentang serius seperti polusi, eksploitasi, dan perubahan iklim yang berdampak pada siklus hidrologi. Oleh karena itu, pengelola air yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Konservasi air, peningkatan efisiensi penggunaan, dan perlindungan terhadap sumber-sumber air adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam ini. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dimaklumi. Om Santi 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 Om.